Di bawah langit senja yang mulai meremang, seorang pemuda tanpa nama melangkah pelan menapaki jalan setapak yang sepi, diapit semak dan bebatuan perbukitan. Angin sore berhembus dingin, membawa aroma tanah basah dan bunyi gesekan dedaunan yang terasa seperti bisikan rahasia alam. Tanpa diduga, langkahnya terhenti ketika matanya menangkap sosok seorang pendekar wanita misterius, berdiri di tepi jurang, rambutnya tergerai tertiup angin, sorot matanya teduh namun penuh rahasia. Pertemuan itu hanya sekejap, namun cukup untuk meninggalkan getaran aneh di dada pemuda itu, getaran yang tak sempat ia artikan, karena dalam sekejap suasana berubah mencekam. Dari balik kabut tipis, muncullah sosok bertopeng hitam, gerakannya cepat bagaikan bayangan. Sebelum sempat berteriak, tubuh pemuda itu sudah terjerat, napasnya tercekik, lalu semuanya gelap. Apa itu? Apa maumu? Jangan takut, aku datang untuk menolongmu. Menolong? Mau dibawa kemana aku? Ia tersadar di tempat yang asing dan sunyi, hanya diterangi sinar remang dari celah batu. Bau lembab bercampur anyir menusuk hidungnya. Rantai besi yang berat membelit kedua pergelangan tangannya, menambatkannya di sebuah pilar batu yang dingin. Ia mencoba meronta, namun kekuatan rantai itu seperti tak tertandingi. Pemuda itu merasa ditinggalkan tanpa penjelasan, tanpa harapan. Namun, dari kedalaman kegelapan gua, terdengar suara gesekan seperti sesuatu yang melata, diiringi hembusan napas berat. Dari kegelapan itu muncul sesosok makhluk aneh, seorang siluman buaya. Wajahnya cantik, kulitnya pucat berkilau, namun matanya tajam seperti mata binatang buas yang lapar. Bibirnya tersenyum samar, mengeluarkan kata-kata yang menembus bulu kuduk, ia bersedia membebaskannya, dengan cara menelannya hidup-hidup. Gentur tapamu 40 hari 40 malam. Kusuknya semedimu telah mengguncang alam Setro Gondomayit, telah membuat merebaknya hawa panas gua ini. Mohon maaf atas kelancangan saya, Nyi Ratu. Mohon beribu maaf. Sakit hatimu pada Tumenggung Cokro Nanggolo, bisa ku mengerti. Keinginanmu untuk membalas perlakuan Cokro Nanggolo, juga bisa aku pahami. Tapi permintaanmu untuk membunuh bayi yang ada di dalam kandungan Ayu Skarsari adalah sangat tidak mungkin. Mumpung bayi masih tidak berdaya, Nyi Ratu. Bayinya memang tidak berdaya, tapi pelindungnya sangat kuat. Nyi Ro Kidul. Kanjeng Ratu Kidul? Ya, Kalau begitu, apa yang harus saya lakukan, Nyi Ratu? Saya mohon kekuatan untuk membalas sakit hati saya pada Cokro Nanggolo. jangan khawatir nih. Sabar. Gentur tapamu yang 40 hari 40 malam pasti akan berbuah. Akan kuberi kau satu ajian ilmu. Ilmu Manunggal Karso. Dengan ilmu ini kamu akan bisa memanggil sukmaku agar masuk ke ragamu. Melalui bagian dari raga itulah kau bisa melampiaskan dendam dengan kekuatanku. Kekuatan Gendeng Permoni. Bagaimana itu, Nyi Ratu? Melalui tangan, kau bisa menampar dengan kekuatan dahsyatku. Melalui kaki, kau bisa menendang dengan kekuatan dahsyatku. Dan melalui mulut, kau bisa mengutuk. Saya gembira sekali, Nyi Ratu. Tapi dengan cara apa saya panggil Nyi Ratu? Bangun. Mendekatlah. Ayo. Akan kuberi kau mantranya.
Mohon maaf, beribu maaf Kanjeng Ratu. Rupanya Nyi Gedeng Permoni sengaja menutup pandang tembus hamba. Ia tidak ingin pertemuan rahasianya Sementara dengan itu, Nyi Wingit jauh di diketahui. sudut lain dunia, di puncak gunung terpencil yang diselimuti kabut, mertua sang raja sedang menjalani pertapaan berat. Selama 40 hari 40 malam ia duduk bersila di bawah pohon tua, hanya ditemani suara angin gunung dan pekikan burung hantu di malam hari. Ia berperang melawan gelombang pikirannya sendiri, mengikis hawa nafsu dan ego yang membebani batin. Getaran batinnya begitu kuat hingga meretakkan keseimbangan alam gaib, menarik perhatian seorang penguasa jagat tak kasat mata yang amat disegani. Sebagai anugerah atas keteguhan hatinya, penguasa itu menganugerahkan sebuah ilmu sakti yang langka, setiap kata yang keluar dari bibirnya akan menjadi kenyataan. Kabar ini, seperti asap kemenyan yang terbawa angin, sampai ke telinga Nyai Roro Kidul. Namun, ketika ia mencoba mengintip proses pemberian anugerah itu, kekuatan gaib sang penguasa menutup seluruh pandangannya, membuat sang Ratu Laut Selatan resah dan penasaran. Kenapa Gendeng Permoni mendukung sekali niat jahat Nyi Wingit? Apa Gendeng Permoni tidak sadar kalau ini akan membuat menganganya permusuhan antara Segoro Kidul dengan Setro Gondomayit? Saya punya firasat, Nyi Ratu. Ratu Gendeng Permoni punya rencana tertentu terhadap Nyi Wingit. Akan memanfaatkan badan kasar Nyi Wingit untuk pengejauhan tahannya ke alam manusia? Itu pernah dilakukannya, Kanjeng Ratu. Ya, Gendeng Permoni memang pernah melakukannya. Aku tahu, Gendeng Permoni tidak ingin namanya tercemar. Jadi kalau dia melakukan sesuatu dengan wadak Nyi Wingit, maka Nyi Wingitlah yang akan dapat nama jelek. Licik sekali kau Gendeng Permoni. Licik sekali. Kau peralat manusia untuk kepuasan nafsu jahatmu. Nyi, kamu sudah pulang, Nyi? Iya. Ayo. Kamu capek, Nyi. Kamu lapar? Aku buatkan minuman ya. Wedang jahe, biar seger. Atau mau makan apa? Pecel? Sambal tumpang? Oh iya, tadi pagi aku mancing. Dapat ikan lele. Lele bakar, Nyi. Mau? Tidak. Aku memang lapar. Aku tidak ingin wedang jahe, pecel lele, atau apa saja yang kau tawarkan tadi. Yang aku mau, Usai pertapaan, Aku sang ingin minum mertua air kembang kembali ke taman. istana. Suaminya telah mempersiapkan penyambutan, kemenyan dibakar di sudut ruangan, asapnya melayang membentuk pusaran harum yang lembut. Namun, alih-alih terharu, sang mertua justru merasa tersinggung. Baginya, sang suami lebih sibuk mengagumi kepulan asap daripada menyambut dirinya yang telah bertarung dengan kesunyian dan maut. Pandangan matanya mengeras, Ilmu Nyi kemarahan Ratu yang Gendeng terselubung Permoni itu mengendap di sangat dasar berat. hatinya. Itu adalah ilmu sihir. Ilmu setan. Ilmu hitam. Apa kamu tidak salah ngilmu, Nyi? diam. Kamu boleh bilang salah ilmu, salah jalan, atau apa saja. Tapi ilmu ini sudah kukuasai. Siapapun tidak akan bisa mencabutnya kembali. Lihat ini. Masih kau meragukanku? Tidak, tidak.
semua itu? Ini sudah bulan ke-9. Bubur procotan sudah dibuat. Tinggal menunggu kelahiran. Kalau kita tidak segera bertindak, maka habislah riwayat kita. Tumenggung tidak akan pernah punya perhatian Di lagi sisi pada lain, kita. kehidupan di istana tampak damai, namun ancaman bergerak seperti ular di bawah tanah. Salah satu selir raja, yang hatinya penuh bara cemburu, merancang rencana pembunuhan terhadap sang permaisuri. Diam-diam ia menuangkan racun ke dalam bubur yang akan disajikan untuk sang permaisuri, sambil tersenyum tipis menyembunyikan niat jahatnya. Namun, seorang pembantu yang setia melihat kilatan niat busuk di matanya. Dengan keberanian yang mengabaikan nyawa, sang pembantu mencoba merebut botol racun dari tangan si selir. Pertarungan singkat pecah di tengah ruang persiapan makanan, dan berakhir dengan tubuh sang pembantu terhantam Yang dilakukan keras, oleh Loro berdarah Andini di pelipisnya. Di hari procotan. Racun dalam bubur. Tidak kamu baca kebahaya itu, Junomanik? Oh, iya, Kanjeng Ratu. Ini kesempatan baik. Di dapur bubur procotan sedang disiapkan. Ambil satu, lalu teteskan racun itu ke dalamnya. Betul juga. Lalu? Berikan pada Ayu Sukasari. Tidak, Loro Andini. Saya tidak berani. Coba dipikirkan. Ini kesempatan baik. Saya akan melindungi kamu kalau sampai terjadi sesuatu. Ayo. Tidak akan ada kesempatan yang kedua. Tidak akan pernah. Iya. Ayo. Kamu lihat, Jeng Tumenggung pergi. Kamu diberi kesempatan lebih luas. Ayo, lakukan. Meski Apa yang harus terluka, saya lakukan, pembantu Kanjeng itu Ratu? menyeret tubuhnya menuju ruang santap. Saat bubur beracun hampir menyentuh bibir sang permaisuri, ia melompat dan meraih mangkuk itu tepat waktu. Untuk membuktikan bahayanya, ia mengambil seekor ayam dan menyuapkan bubur tersebut. Dalam hitungan detik, ayam itu kejang lalu mati, membuat semua orang terperangah. Kejahatan sang selir pun terkuak. Suasana di istana berubah menjadi gelombang amarah. Di tengah kekacauan, seorang selir lain yang setia mencoba melindungi pembantu itu. Namun, niat baiknya malah membuat ia menjadi target kemarahan para pendukung selir beracun itu. Ini buat Ni Ayu. Pedang telah terhunus, Katanya mau siap mencicipi. menghabisi nyawanya. Oh.
Galuh, Diajeng bawa bubur buat saya. Terima kasih ya. Kau sengaja mengambil bubur dari tangan saya, Nyi? Maaf Den Ayu, maaf. Nanti saya ambilkan bubur yang lain. Tapi saya ingin bubur yang itu. Jangan Gusti, lihat saja. Tepat di saat nyawanya berada di ujung tanduk, pintu ruang santap terbuka. Putra Permaisuri, yang telah berlatih memanah sejak kecil, berdiri dengan busur terentang. Anak panahnya melesat, menghantam tangan salah satu penyerang, membuat pedang terlepas dan nyawa selir setia itu terselamatkan. Dentum keberanian sang pangeran kecil bergema di seluruh istana, menandai hari ketika intrik, racun, dan pengkhianatan patah di hadapan keberanian dan kesetiaan. Mungkin. Kamu lihat sendiri ayam-ayam itu. Mungkin. Tidak, Kang Bob. Bukan saya. Mungkin. Ada apa? Galuh Centini mau meracuni saya. Lihat ayam-ayam itu, Kanjeng. Galuh Centini, kau... Tidak. Saya tidak meracuni bubur itu. Saya... Yuda Tronggo, tangkap dia. Tidak. Saya tidak meracuninya. Cepat tangkap. Saya tidak bersalah. Saya tidak bersalah. Tunggu dulu. Ada apa? Kenapa kamu bawa dua perempuan itu ke sini? Maaf, Jeng Tumenggung. Saya menemukan botol racun ini. Di mana? Di balik kembeni tindik. Tidak, Jeng Tumenggung. Berarti kamu yang meracuni bubur itu. Itu fitnah. Nipawan saksinya. Botol ini saya rebut dari tangan Nitindi. Lihat, cairan racun ini masih ada sisanya. Ayo Nipawon, matur sama Kanjeng Tumenggung. Jangan nutup-nutupi kesalahan orang lain. Keceblos sendiri kamu nanti. Iya Kanjeng Tumenggung, saya melihat sendiri. Botol itu ada di tangan Nitindi. Bisa dipercaya kesaksianmu? Iya Kanjeng Tumenggung, iya. Gila kamu Nipawon.